untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Saudara, Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Saya tidak pernah jemu-jemu setiap memulai firman, mengingatkan umat ayat tersebut. Kenapa saudara? Karena di dalam ayat tersebut sudah ada jawaban dari setiap pokok doa yang engkau minta kepada Tuhan. Ada orang bertanya, Pak, saya sudah punya hati gembira, tapi penyakit saya kenapa kok tidak sembuh-sembuh? Saya kan tidak berkata hati gembira penyakitnya sembuh. Pak, kenapa saya sudah punya hati gembira? Keluarga saya kenapa tidak harmonis? Saya juga tidak berkata bahwa kalau engkau punya hati gembira, keluargamu akan harmonis. Perkataan ini bukan sihir. Perkataan ini adalah firman Tuhan. Bagaimana engkau bisa menikmati firman? Maka tergantung bagaimana engkau percaya kepada firman. Saya kasih contoh. Siapa di sini pernah sakit gigi? Semua pernah ya? Enggak ya? Oh, Bapak belum. Iya. Jadi rajin sikat gigi. Jadi belum pengalaman. Nah, sakit hati pernah? Kata Pak Basofi lebih berat sakit apa? Nah saudara, pada waktu engkau sakit gigi dan sebelum pergi ke dokter, maka engkau biasa akan minum obat. Pada waktu minum obat, lalu rasa sakitnya hilang enggak? Hilang. Penyakitnya hilang enggak? Enggak. Pada waktu engkau minum obat, rasa sakit memampukan engkau untuk menikmati hidup, padahal penyakitnya tidak hilang. Ibu-ibu, siapa di sini belum pengalaman datang bulan? Ada ibu-ibu yang tidak pernah datang bulan? Saudara, kemudian engkau minum obat. Pada waktu minum obat, itu bukan berarti setelah minum obat, penyakitnya hilang. Kemudian tidak keluar darah lagi, malah bahaya. Tetapi ketika minum obat, engkau punya kekuatan, punya kemampuan untuk memikul rasa sakit tadi, tetapi darah tetap akan keluar. Artinya apa saudara? Hati gembira obat yang manjur, itu jangan menjadi sesuatu yang mistik. Kemudian engkau berkata setelah punya hati gembira, lalu engkau nagih ke saya, Pak saya sudah punya hati gembira Pak. Atau kita nagih kepada Tuhan, Tuhan saya sudah punya hati gembira, kenapa persoalan saya tidak selesai? Bukan begitu. Apa arti hati gembira adalah obat yang manjur? Pada waktu engkau punya hati gembira, engkau punya kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk memikul. Memikul apa? Persoalan. Persoalan apa yang kau hadapi? Kapan? Setiap waktu. Bagaimana memikulnya? Tergantung keputusan kita. Kalau engkau memutuskan mau dipikul sendiri, silakan. Tapi kalau engkau memikul bersama Yesus, caranya bagaimana? Punya hati gembira. Saudara, banyak orang itu percaya Yesus, tetapi pada waktu dia menghadapi pergumulan, dia lebih percaya pengacara. Ada di sini juga. Saya tidak apa-apa, Pak David tidak akan marah. Dia orang paling baik yang saya tahu. Mungkin kalau sudah dekat baru dia marah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu engkau punya pergumulan, kadang-kadang Yesusnya lupa. Saya mau tanya, pada waktu engkau sakit perut, yang pertama diingat apa? Obat atau WC atau Yesus? Disitulah bagaimana kita bisa menikmati Yesus, tergantung latihan kita. Kalau engkau berlatih terus menghadapi pergumulan, ingat pertama Yesus, baru engkau melakukan semua hal untuk menopang persoalanmu, baru disitulah engkau bisa mengerti bagaimana menikmati hidup bersama Yesus lebih damai. Itu tidak pernah bisa ditawarkan dunia. Lebih tenang. Meskipun keadaan ekonomi tidak menentu, engkau lebih sejahtera. Mengapa bisa begitu? Kalau engkau damai, keluargamu harmonis, nggak usah bersaksi. Itu semua bisalah. Orang di luar sana juga bisa. Orang di luar Tuhan,
Kalau keluarganya harmonis, dia berkata hatiku damai. Semua bisa. Tapi pada waktu engkau sedang punya masalah, tapi hatimu damai, itu tidak semua orang bisa. Seorang hebat bernama Konfusius, atau gampangnya Konghucu, pernah berkata seperti ini, apa yang orang tidak ingin orang itu lakukan kepadamu, engkau pun jangan lakukan itu kepada dia. Apa yang tidak ingin orang lakukan untuk dirimu, kita pun jangan lakukan untuk dia. Tapi Yesus berkata kebalikannya. Apa yang orang ingin lakukan untuk kita, kita lakukan untuk dia. Siapa masih bingung perbedaannya? Ulang. Konfusius berkata, apa yang tidak ingin orang lakukan untukmu, kamu ya jangan lakukan untuk dia. Itu ditulis oleh Konghucu 500 tahun sebelum Yesus lahir. Pada waktu Yesus hidup, dia berkata, apa yang ingin orang lakukan untukmu, kamu lakukan untuk dia. Sudah ketemu perbedaannya? Apa perbedaannya? Jangan. Yang pertama pasif. Lihat ya, yang pertama apa yang tidak ingin orang lakukan untukku, ya jangan lakukan untuk dia. Makanya mereka suka semedi supaya hidupnya tenang. Mereka suka bertapa supaya hidupnya damai. Tapi beda dengan orang Kristen. Apa yang ingin orang lakukan, kita lakukan. Bukan pasif, aktif. Kalau engkau semedi, engkau bertapa, hidupmu damai, tidak usah pamer, gampang kok. Tapi kalau engkau menghadapi pekerjaan yang begitu ribet, ketika menghadapi pasangan hidup yang begitu menyakitkan, ketika menghadapi kesehatan tubuh yang tidak menentu, tapi hatimu damai, itu berbeda daripada yang lainnya. Maka disitulah engkau bisa mengerti apa yang dikatakan oleh tema gereja pada tahun ini apa Pak? Tahun mujizat penuaian. Engkau tidak bisa mengerti mujizat kalau engkau tidak tahu perbedaan. Maka dari itu pada waktu engkau tahu perbedaan, pergumulanmu boleh berat, tetapi ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Nah saudara, pada malam hari ini saya akan melanjutkan bagian kedua dari sesi jam 10 tadi. Kita merenungkan tentang 6 tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tadi pagi sudah 3 tanda. Sore hari 3 tanda lainnya. Saudara, pada waktu kita berbicara tentang Roh Kudus, maka ada 10 hal yang berbeda yang dijelaskan oleh Alkitab, tidak sama semuanya. Yang pertama adalah siapakah Roh Kudus itu? Yang kedua, apa pekerjaan Roh Kudus? Yang ketiga, dibaptis Roh Kudus. Yang keempat, didiami Roh Kudus. Yang kelima, dipenuhi Roh Kudus. Ini yang kita akan renungkan. Yang keenam, karunia Roh Kudus. Yang ketujuh, buah Roh Kudus. Yang kedelapan, memadamkan Roh Kudus. Atau mendukakan lebih dulu. Yang ke-9 baru memadamkan Roh Kudus. Yang ke-10 menghujat Roh Kudus. Ada 10 hal ini berbicara tentang Roh Kudus, itu yang diinformasikan dari Kejadian, kitab Kejadian sampai Maleaki, dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Ada 10 hal, kalau engkau sekolah Alkitab, maka ini dipelajari 16 kali pertemuan, kali 100 menit. 2 SKS. Tapi hari ini kita renungkan satu bagian yang kecil sekali tentang hidup penuh Roh Kudus. Banyak orang berpikir bahwa penuh Roh Kudus itu dibaptis Roh Kudus, itu adalah satu bentuk orang yang bertobat, lalu dia terima Yesus, dia akan dibaptis oleh Roh Kudus dan dimasukkan ke tubuh Kristus. Bagaimana kita menjadi anggota tubuh Kristus? Harus ada yang bawa masuk. Di gereja ini ada baptisan selam.
Itu menandakan engkau dimasukkan menjadi warga Kristen dan warga Gereja Bethel Indonesia. KAB. Ketika engkau dibaptis oleh Bapak Gembala. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam satu jaringan dunia, anggota tubuh Kristus, maka orang itu harus membuka hatinya, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka pada waktu dia memiliki Yesus, pada waktu yang bersamaan, dia akan dibaptis oleh Roh Kudus, dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Pada waktu dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan diam di dalam hidup orang itu. Maka dalam kitab Korintus dikatakan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ketika tubuh kita sudah bait Roh Kudus, maka sekarang apa buktinya seseorang punya Roh Kudus atau tidak? Bagaimana cara ngecek seseorang punya Yesus atau tidak? Caranya adalah dari kehidupannya setiap hari, engkau bisa lihat apakah hidupnya penuh dengan Roh Kudus atau tidak, tergantung hubungan dia dengan orang-orang. Kalau engkau ingin berbuat baik kepada orang yang baik, itu tidak perlu bantuan Roh Kudus. Tapi kalau engkau ingin berbuat baik kepada orang yang pernah membunuh istrimu, itu perlu bantuan Roh Kudus. Saudara, sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, Tuhan bisa mengerjakannya. Tetapi apakah kita mau menjadi rekan sekerja Tuhan untuk menyatakan kebesaran kemuliaan nama Tuhan? Itu adalah tergantung keputusan kita. Tuhan Allah ini punya bisnis hebat. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bisnisnya luar biasa, yaitu apa? Ingin membawa orang kembali berjumpa dengan Bapanya di surga. Tapi masalahnya ketika Tuhan Allah ingin menjangkau jiwa-jiwa, dia tidak egois. Dia bisa aja bilang, tobat, 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 tobat. Kan enggak begitu. Dia mempergunakan manusia, dia mempergunakan umatnya untuk menjangkau. Ini bisnis besar, sepanjang sejarah. Tidak pernah mengalami krisis, tidak mengalami krismon. Kenapa? Dananya tersedia, unlimited, tidak terbatas. Cuma masalahnya adalah, Tuhan itu mau menyalurkan dananya, sekarang sedang cari distributor. Hari ini saya tidak tahu saudara, mungkin engkau punya toko, distributor produknya Unilever mungkin distributor produknya Garuda Food mungkin. Pada waktu engkau dari distributor, itu rebutan loh. Bahkan pakai bank guarantee untuk supaya dipercaya oleh pabrik tadi. Tapi saudara tahu, kalau engkau mau jadi distributor uangnya Tuhan yang begitu banyak, enggak perlu rebutan. Cuma sederhana. Tunjukkan bahwa hidup kita itu penuh Roh Kudus. Dia bisa kesengsem sama kita. Dia bisa percaya sama kita. Makanya saya paling suka berdoa supaya saudara semua jadi konglomerat di tempat ini. Amin. Kenapa kok jadi konglomerat? Karena dana dari surga itu tidak turun pakai kontainer seperti Mr. Bean. Cuk, debuk, jatuh di bawah sini. Tidak. Akan disalurkan melalui seseorang. Maka itu jangan kaget. Suatu hari teman saya di sebuah desa, dia sedang bangun gereja. Di beberapa meter dari tempat itu ada gereja. Gereja itu kaya, tapi tidak mau sumbang. Anda tahu siapa yang sumbang ini? Tuhan pakai distributor, seorang Pak Haji. Itu dana berkelimpahan. Jadi jangan berpikir pada waktu engkau sudah melakukan apapun untuk GBI KAB di sini, engkau merasa berjasa. Oh tidak. Kalau engkau tidak mau dipakai Tuhan, dia cari distributor baru. Terus dibuka distributornya. Maka dari itu bagaimana supaya kita bisa membuat Tuhan terpesona dengan kita? Salah satu caranya adalah tunjukkan hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin.
Tadi pagi saudara, saya menjelaskan 3 hal. Apa tanda orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama adalah dia tahu Tuhan. Kalau orang tahu Tuhan, hidupnya pasti berbeda dengan orang yang tidak tahu Tuhan. Saudara, orang tahu Tuhan tidak gampang. Banyak orang yang merasa tahu Tuhan, sok tahu Tuhan, padahal dia tidak tahu Tuhan. Dari mana kita tahu dia orang tahu Tuhan atau tidak? Dari buahnya setiap hari. Hati-hati kalau banyak doa. Jangan-jangan bisa keracunan doa. Apa itu keracunan doa? Sombong rohani. Makanya orang yang suka doa susah sekali untuk ditegur. Karena dia pikir paling tahu Tuhan. Kalau orang tahu Tuhan, semakin rendah hati hidupnya. Yang kedua, kalau dia tahu Tuhan, maka orang tersebut akan tahu diri. Orang yang paling berbahaya di dunia adalah orang yang tidak tahu diri. Saudara, ada orang berkata, dosa paling hebat adalah sombong. Itu yang membuat malaikat jatuh karena dia merasa sombong, ingin menyaingi Tuhan Allah. Tapi dosa paling hebat bukan sombong. Dosa paling hebat adalah tak tahu diri. Orang kalau tidak tahu diri baru jadi sombong. Orang tidak tahu diri baru suka cari musuh. Orang yang tidak tahu diri suka berkata, lu belum tahu siapa gua ya? Pernah dengar orang ngomong begitu? Kamu tidak tahu siapa aku ya? Kenapa dia kok ngomong lu tidak tahu siapa gua? Itu orang sombong, tapi pekun. Kenapa saudara? Dia tanya, lu tidak tahu siapa gua ya? Anda tanya, lu tidak tahu juga siapa dirimu? Loh kamu aja tidak tahu bagaimana aku bisa tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau tidak tahu diri, dia tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, maka dia tidak mungkin berdamai dengan Tuhan Allah. Persoalan yang paling berat itu bukan berdamai dengan istrimu. Persoalan yang paling berat bukan berdamai dengan suamimu. Tapi persoalan yang paling berat tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Kalau orang tidak bisa berdamai dengan Tuhan, sama dirinya pun dia tidak bisa berdamai. Kalau sama dirinya tidak bisa berdamai, sama orang lain dia susah untuk berdamai. Dan yang ketiga, apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Dia tahu firman. Kenapa perlu tahu firman? Supaya firman itu menuntun hidupnya. Kitab Mazmur berkata, firman-Mu terang bagi jalanku. Artinya kalau orang tahu firman, baru dia bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau orang tidak tahu firman, dia akan kebingungan, sukanya bertanya, ini kehendak Tuhan apa enggak ya? Padahal ada jawabannya di firman. Tetapi karena dia tidak tahu firman, maka dia mengalami satu pergumulan untuk bisa mengetahui apakah kehendak Tuhan atau tidak. Saudara, tahu firman bukan cuma engkau menghafal firman. Banyak orang pandai sekali menghafal firman, bahkan mengkhotbahkan firman, tapi kenapa hidupnya tidak sesuai firman? Karena dia cuma makelar firman. Dia cuma broker firman. Dia cuma penyalur firman. Dia tak punya. Siapa di sini broker real estate? Engkau boleh open house, silakan. Tapi engkau boleh open house, tapi suatu hari kuncinya harus dikembalikan toh. Kenapa? Karena itu bukan rumahmu. Itu open house rumahnya orang. Tapi kita tidak mungkin open house kalau rumahnya itu tidak diperbolehkan open house oleh pemilik rumahnya. Maka berapa banyak orang saudara, dia pandai sekali bicara firman, tapi hidupnya tidak sesuai firman, makanya jangan kecewa dengan mereka. Berapa banyak dari kita suka berkata, loh dia tuh tahu firman Pak, kenapa hidupnya seperti itu? Loh dia kan makelar. Jadi enggak usah emosi sama makelar. Siapa pernah, kalau dulu di airport ada, sekarang sudah enggak ada makelar. Siapa pernah ke Bungur AC naik bis? Pernah ya? Ke Bungur AC naik bis ya? Saudara, kalau engkau mau naik bis itu ada yang teriak-teriak. Malang, 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 Malang. Madiun, 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 Madiun. Jogja, Jogja, Jogja. Kemudian engkau naik.
pada waktu naik, orang yang teriak-teriak ikut naik enggak? Enggak naik dia. Padahal di luar sumuk, di dalam dingin. Bis sekarang semua pakai AC. Sudah tahu yang enak di dalam, dia enggak mau masuk juga loh. Lalu dia teriak, Bali, 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 Bali. Bagus loh Pak, Bali Pak. Naik saya bis. Pada waktu bisnya berangkat, dia ikut enggak? Enggak ikut juga. Berapa banyak dari kita sakit hati sama makelar? Berapa banyak hari-hari ini kita sakit hati dengan orang yang pandai bicara firman, tetapi hidupnya tidak sesuai firman. Oleh sebab itu saudara, ada 28 menit kemudian, kita akan lihat 3 hal. Jangan takut, saya lihat jam terus kok. Iya. Saudara, orang kalau nonton sepak bola, itu 2 kali 45 menit, ditambah injury time, 2 kali 15 menit dia bisa bertahan loh. Tapi kalau kesebelasan yang dijagokan kalah, langsung bukan dia nonton TV, TV nonton dia. Tadi sebelum kesini ada sepak bola, Indonesia lawan Filipina, saya tidak tahu siapa menang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu orang dengar firman, dia kalau pikir tidak bermanfaat, dia lebih tahu, pasti ditinggal tidur. Saya tahu kok, saya tidak mengganggu orang yang tidur. Loh mau jadwalnya tidur, gimana bisa diganggu? Kenapa? Kalau dia memang kepingin tidur, Tuhan pun tidak ngamuk, tidur ya monggo tidur. Tetapi ingat, ketika engkau dengar firman, kalau engkau tidur, pulang tidak bawa apa-apa. Kenapa tidak bawa apa-apa? Karena Tuhan itu bukan hantu. Maka itu pada waktu engkau baca di Wahyu pasal 2, Yesus mengetok pintu. Aku mau masuk, boleh masuk enggak? Kalau engkau tidak buka, dia tidak masuk. Pada waktu engkau menikmati firman, kalau engkau tidak buka baik-baik, firman tidak akan menjadi bagian dari hidupmu. Tidak ada orang kerasukan Roh Kudus. Yang ada orang kerasukan roh halus. Kenapa saudara? Roh Kudus kalau mau berhubungan dengan manusia, super sopan. Sangat sopan. Maka dari itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau jadi seorang Kristen yang tidak sopan, hati-hati. Jangan-jangan bukan Roh Kudus yang ada di situ. Kenapa saudara? Orang yang hidup bersama dengan Tuhan, itu akan sesuai dengan firman perilakunya setiap hari. Kita akan lihat 3 hal kemudian, sisa 25 menit. Jangan takut, saya lihat jam ya. Yang pasti 6.30 kita selesaikan pertengkaran ini, amin? Iya. Jangan ngelirik, bertahanlah. Sisa 25 menit. Buka mata baik-baik. Kenapa kalau engkau berdagang falas, engkau ikut trading di internet, sudah ngantuk, mata melek, di melek-melekan begini. Karena kalau kelewatan, engkau tidak sell atau buy, rugi. Maka itu orang kalau sudah trading falas, atau engkau sedang main saham, itu mata itu kayaknya perlu diganjel sama betting. Kenapa perlu diganjel sama betting? Itu jalan terus loh. Kalau Anda sudah pernah main itu jalan terus. Saya tidak main, tapi saya belajar. Kenapa? Pendeta hari ini kalau tidak pintar itu dibohongi sama jemaat. Tuh, Anda mau belajar apa hari ini? Mau belajar tentang Bitcoin, saya bisa cerita. Itu uang yang sedang modern hari ini. Ada Litecoin, ada Dogecoin, ada apa lagi, DAS. Saya tahu, makanya kemarin pada waktu ada satu virus yang mau merusak seluruh dunia. Ketika kalau dirusak, maka orang itu ingin dapatkan passwordnya, maka dia perlu kirim uang, tidak ke rekening bank loh. Dia kirim pakai Bitcoin. Pada waktu dia kirim Bitcoin tersebut, negara tidak bisa lacak, intelijen tidak bisa lacak. Kenapa? Tidak tahu di mana alamatnya. Saudara, hari ini perdagangan tambah rumit luar biasa. Tambah sulit luar biasa. Tetapi ingat, ketika engkau belajar firman Tuhan, maka itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Kita punya Tuhan yang lebih hebat dari segala-galanya. Saudara coba perhatikan baik-baik dari Efesus pasal yang kelima. Kita akan melanjutkan 3 hal terkemudian. Efesus pasal yang kelima, silakan dibuka, kita akan baca ayat yang ke-8 sampai yang ke-21. Tadi pagi saya jelaskan ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Sekarang ayat yang ke-14 sampai yang ke-21.
Yang sudah ketemu katakan amin. Yang di belakang aman Pak? Oh haleluya. Udah ketemu saya undang bangkit berdiri aja deh. Biar emosi sama saya. Orang emosi itu batal tidak jadi ngantuk kok. Makanya saudara kalau ingin hidupmu di rumah tidak ngantuan, ganggu terus suamimu, ganggu terus istrimu sampai marah. Pasti tidak jadi ngantuk dia. Sudah ketemu? Ya, kita akan baca ayat yang ke-8 sampai yang ke-21 bergantian ya. Saya akan ayat yang ke-8, saudara 9 dan seterusnya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Silakan duduk. Berbahagia tiap kita sudah membaca atau ngopeng dari tetangganya firman Tuhan tadi, simpanlah baik-baik. Kenapa saudara? Barang siapa tidak punya deposito firman Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak mungkin bisa jadi pelaku firman. Orang yang tak punya tidak mungkin bisa berbagi. Orang yang punya baru bisa berbagi. Maka itu jangan suka memaksa orang untuk menjadi sabar. Kalau dia tidak punya kelebihan sabar, dia tidak akan berbagi kesabaran kepada siapa saja. Jangan pernah berkata, kenapa engkau tidak bisa mengasihi dia? Kenapa? Karena dia tidak punya kasih. Kalau tidak punya kasih, tidak mungkin bisa berbagi kasih. Pada waktu seseorang tidak punya, lalu disuruh berbagi, maka yang terjadi adalah munafik. Maka dari itu saudara, orang kalau punya firman, baru hidupnya akan sesuai firman. Tapi kalau tidak, maka engkau akan lihat orang baik akan berbuat baik, orang jahat akan berbuat jahat. Tapi kalau ada orang jahat dan berbuat baik, itu pasti punya tujuan dan munafik. Pada waktu pacaran ingat, siapa di sini pernah pacaran? Atau kawin tangkap ya? Pernah pacaran kan? Nah waktu pacaran kan semuanya baik ya? Tidak ada yang tidak baik toh. Kenapa? Karena belum nangkep, belum dapat ya. Ada seorang ibu saudara, karena disertasi dokter saya tentang perceraian, saya punya koleksi hampir 100 artikel buku tentang perceraian. Ada seorang ibu datang. Kemudian sudah umur 60, ingin bercerai atas suaminya, katanya tambah tua kok tambah jahat. Kemudian saya tanya, loh tante kok tahu jahat? Iya sekarang suka bentak-bentak, dia suka marah-marah. Saya tanya, dulu waktu masih pacaran gimana? Oh dia baik. Loh sejak kapan dia jahat? Nah ini masalah. Loh kenapa kok dia jahat? Coba ingat-ingat, dulu waktu masih pacaran pernah bentak enggak? Ya pernah sekali-sekali. Oh itu dia. Masalahnya di situ. Kenapa? Karena memang tipenya tipe bentak. Lalu dia kumpulkan ilmu perbentaan. Kumpul tambah banyak. Ketika sudah banyak, seperti gunung Merapi, dia ingin mengeluarkannya. Dan mengeluarkannya umur 60. Saya bilang, tante sabar. Sisa 20 kok paling. Tidak usah emosi tante. Hadapi dia, kenapa? Mungkin dulu ketemunya kurang bagus. Tante permak deh.
tante bagusin, nanti pada waktu engkau diminta tanggung jawab, ini loh, dulu ketemunya rodok rosoan, wis tak betulin loh suamiku jadi bagus Tuhan. Itulah kehidupan manusia, kerjaannya seperti itu toh. Anda ketemu orang yang menyakitkan engkau, Anda bertemu orang yang menjengkelkan engkau, lalu ketemu sama engkau, bentuk dia, jadi lebih bagus. Capek Pak, iya memang capek. Ini enggak capek, enggak ada kerjaan. Maka itu memang dititipi seperti manusia horor seperti itu untuk dibentuk baik-baik. Tapi tidak lama. Proses pembentukannya itu tidak lama. Semua kita ada ukuran masing-masing. Maka dari itu saudara, selama ada waktu, cepat hidup kita sesuai firman. Kalau tidak, maka kita susah menikmati hidup penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama sore hari ini, apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Yaitu dia tahu tujuan. Yang pertama, tahu tujuan. Saudara, coba saya tanya hari ini. Siapa yang sudah tahu tujuan hidupnya? Tidak ada? Tahu ya? Oke, bagus. Dulu waktu kecil tujuan hidupnya apa? Kepingin jadi apa? Wonder Woman? Apa, Ci? Dulu kecil loh, waktu SD itu tujuannya mau apa hidup? Business woman. Sekarang sudah jadi business woman. Habis ini tujuannya apa? Ya? Memuliakan Tuhan. Setelah itu memuliakan Tuhan apa lagi? Ya? Habis. Jadi tiap hari memuliakan Tuhan, toh. Nggak kepingin ke Amerika. Nggak kepingin ke Eropa. Nggak kepingin. Nggak kepingin makan enak. Nggak kepingin. Nggak kepingin tidur enak. Nggak kepingin. Loh cik sorone cik, hidup iki. Ya. Saudara, saya nggak tahu tujuanmu apa. Apa tujuan hidupmu hari ini? Setelah ini mau apa? Contoh, mungkin hari ini masih SMA. Tujuan hidup mau kuliah. Setelah kuliah apa? Pacaran. Setelah pacaran apa? Cari kerja. Cari kerja apa? Menikah. Setelah menikah apa? Punya anak. Setelah punya apa? Anak apa? Gedein. Setelah gedein apa? Tur keliling dunia. Setelah itu apa? Anaknya dinikahkan. Setelah itu apa? Punya cucu. Setelah itu apa? Apa? Wajib cepet deh loh. Kenapa sih cepet kepingin ngomong mati? Aku ndak tahan Pak, nikah sama dia aku tak mati ya Pak. Sabar, mati kok. Nggak usah kepingin berharap deh, sabar. Saya tahu penderitaan orang dikit-dikit, wes aku tak mati ya. Lu sabar, mati. Pak aku nggak tahan Pak, aku mau cerai sama dia. Sabar, cerai kok. Tahu kapan cerainya? Waktu mati. Ini gara-gara ibu ngomong mati loh. Artinya saudara, yang pasti itu nggak usah dipikir. Pikirkan apa yang sedang kita perjuangkan untuk mencapai tujuan kita. Hari ini saya tidak tahu apa tujuan hidupmu. Engkau bekerja keras luar biasa. Hati-hati kalau itu bernilai fana semua. Tapi apa yang bisa engkau persembahkan untuk Yesus, itu yang bernilai kekal. Pikirkan baik-baik apa itu. Contoh, engkau disakiti. Uangmu banyak, nggak ada gunanya. Pada waktu engkau disakiti, uangmu banyak, tapi engkau tidak bisa mengampuni. Tidak bernilai kekal. Tapi pada waktu uangmu banyak, engkau disakiti, engkau bisa mengampuni. Itu yang bernilai kekal, bukan uang. Tapi pengampunanmu, itu yang bernilai kekal. Itulah tujuan hidup. Saya tidak tahu apa tujuan hidupmu hari ini. Engkau begitu capek cari uang, berjuang kiri kanan, sikut sana, sikut sini, bertengkar satu dengan yang lainnya. Semuanya fana. Semuanya engkau tinggalkan di dunia. Engkau memuliakan Tuhan selama di dunia. Setelah itu bagaimana? Apa tujuan yang kita sedang perjuangkan hari ini? Maka perhatikan baik-baik saudara, di ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Pertama saudara, saya mau tanya dulu, siapa di sini pernah tidur? Turu-turu? Tidur pernah ya? Pernah bangun? Pernah. Siapa yang pernah tidur belum bangun?
Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Ini menarik sekali ayat ini. Karena Paulus sedang menasihati jemaat Efesus bahwa mereka kelihatannya giat secara rohani, suka nyanyi, suka jadi WL, suka jadi singer, suka berkhotbah, tapi belum bangun. Kalau belum bangun, ada persoalan. Saudara, siapa pernah mimpi? Mimpi. Pernah mimpi ya? Orang mimpi itu waktu mata melek atau waktu mata merem? Mau pinter-pinter di sini ya. Waktu mata merem. Orang pada waktu mimpi, itu kalau mimpinya menyenangkan, dibangunkan emosi enggak? Emosi ya? Iya. Saudara, suatu hari ada seorang namanya Budi. Ini ada Budi di sini? Enggak ada? Hah? Ada. Saya ganti nama Andi. Ada Andi? Ada juga. Bruce Lee, ada Bruce Lee? Oh, enggak ada, ya. Ada seorang anak muda namanya Bruce Lee. Dia lagi tidur enak, kecapean di rumahnya. Tiba-tiba ada orang namanya Lee Te-wa. Enggak ada toh? Ya, enggak ada. Lee Te-wa itu saudara teriak-teriak kepada Bruce Lee. Bruce, bangun Bruce. Rumahnya digembok. Ternyata Bruce Lee ini habis latihan kecapean, dia tidur nyenyak. Pada waktu tidur nyenyak, Bruce Lee tidak sadar bahwa rumahnya sedang terbakar. Tapi Lee Te-wa ini, teman seperguruannya, dia lihat begitu, lalu dia gedor-gedor pintunya. Ayo Bruce Lee, bangun Bruce Lee. Tapi Bruce Lee tidur enak. Saudara, Lee Te-wa teriak-teriak, ayo bangun, kebakaran. Bruce Lee tetap tidur enak. Kenapa? Karena dia sedang tidur enak dan sedang mimpi, dia main ski di Eskimo. Dia lagi enaknya main ski di Eskimo, tiba-tiba ada teriakan. Orang kalau sedang tidur mimpi, ada panggilan kadang-kadang ngerti kan? Tapi bingung itu ada orang panggilan ataukah mimpi. Nah, pada waktu teriakan dia dengar juga, kebakaran, kebakaran. Lalu Bruce Lee dalam mimpi berkata, loh aku di Eskimo gimana ada kebakaran? Ngawur ini yang teriak-teriak ini. Tapi si Lee Te-wa tidak terima. Terus teriak-teriak, ayo Bruce bangun, Bruce bangun. Kebakaran ini loh. Tapi Bruce Lee tetap tidur nyenyak. Karena mimpinya masih indah, dia sedang kejar-kejaran sama Roger Moore dalam film James Bond. Waduh, asik sekali. Dia pikir kalau aku bangun, ini lagi di kutub utara, kapan lagi aku pergi ke sana? Visa aja enggak punya, tapi ini mujizat aku bisa ke kutub utara. Wah, dia sedang main ski, dia enggak mau dibangunkan. Saudara, Lee Te-wa kasihan sekali, kebakarannya semakin hebat. Lalu dia pecahkan kaca, lalu dia masuk. Pada waktu masuk, dia tarik langsung tangannya si Bruce Lee. Bruce bangun, apaan sih? Kebakaran. Ini lagi kejar-kejaran di Eskimo kok kebakaran. Dia kejar, dia bangun terus. Ayo bangun. Akhirnya bangun juga si Bruce Lee. Pada waktu bangun kira-kira sukacita atau duka cita? Duka cita, jengkel kan? Kenapa? Sedang enak-enakan kejar-kejaran toh. Waduh, sedang asik begitu. Lalu si Bruce Lee tanya, ada apa? Kebakaran. Mana kebakaran? Aku nih kedinginan. Apalagi AC-nya terlalu dingin toh. Dia ada di Eskimo, AC-nya dingin, dia rasanya kedingin. Aku nih lagi kedinginan. Kebakaran mana? Itu loh asapnya, itu apinya. Loh kamu kok enggak bilang sama aku dari tadi ya? Sudah dibilangin belum? Tapi Bruce Lee emosi. Kenapa kamu kok enggak bilang dari tadi bahwa ada kebakaran? Lalu Te-wa berkata, aku sudah teriak-teriak sama kamu. Tapi kamu enggak mau bangun. Kenapa kamu enggak bangun? Saudara, demikian dengan kehidupan rohani kita. Dimanapun engkau berada, pada waktu engkau dengar firman, mungkin itu menyakitkan engkau. Ada orang berkata, Pak, Bapak kalau khotbah itu enggak pernah menyenangkan telinga, pasti nyakitkan. Saya itu khotbah enggak pernah menyakitkan orang. Saya khotbah itu cuma melancipkan hati nurani. Hati nurani Anda itu tak lancipin. Kalau lancip, itu akan nusuk-nusuk. Maksud saya adalah pada waktu meninggalkan tempat ibadah ini, firman yang engkau dengar itu bisa menuntun tujuan hidupmu. Pada waktu salah, engkau ditusuk-tusuk, salah. Pak Gembala itu tak selamanya bisa menggembalakan engkau.
hari ini dia ada di Madiun. Jangankan engkau, Bu Gembala pun tidak seterusnya digembalakan. Kadang-kadang Pak Gembala di mana, Bu Gembala di mana. Yesus itu gembala yang agung, tetapi dia tidak langsung berkata, salah, benar. Tidak juga. Tetapi yang menggembalakan kita adalah firman. Maka dari itu tugas saya cuma melancipkan hati nuranimu, tapi sebelum keluar ternyata di dalam ruangan ini sudah lancip. Makanya pada waktu sudah lancip, engkau dengar firman Tuhan tambah sakit sekali. Kenapa sakit? Bukan karena firman yang saya sampaikan, tapi karena ditusuk-tusuk sama hati nurani. Salah kamu, salah kamu, salah kamu. Namanya manusia kan jadi kambing hitam. Itu kadang-kadang pendeta nih ngomong itu. Tidak senang saya dengar khotbahnya. Padahal tugas saya cuma melancipkan hati nurani saudara. Supaya menolong tujuan hidupmu tercapai. Dan pada waktu tujuan kita tercapai saudara, mungkin kita tidak ketemu lagi. Tetapi ingat, kalau kita anggota tubuh Kristus, kita akan bertemu di surga nanti. Amin. Maka dari itu, orang yang hidup penuh dengan roh, tanda pertama, dia tahu tujuan. Tapi tanda yang kedua, terdapat di ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ini tidak bisa saya jelaskan semua, ini bisa jadi 5 seri khotbah. Tapi karena saya berjumpa cuma 2 kali, jadi 2 seri aja. Beberapa hal saya skipping, saya lompat-lompat. Kenapa? Karena jamnya, baterainya nggak dicabut. Coba kalau baterainya dicabut, wah saya bisa lebih panjang lagi. Yang kedua, apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Dia tahu waktu. Dikatakan di situ dengan jelas, ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah apa? Waktu. Waktu yang apa? Yang ada atau tidak ada? Yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan menciptakan hari itu baik. Kalau engkau membaca kitab Kejadian, pasal 1 dan pasal 2, semua diciptakan Tuhan itu baik. Tapi kenapa dikatakan hari-hari ini adalah jahat? Bukan harinya yang jahat. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan harinya. Itu bisa jadi jahat atau tidak. Tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Suatu hari saya sedang makan di Singapura. Ada 2 tempat makan saudara. Yang satunya itu harus antri, 1 meja 10 juta. Yang satu lagi 1 meja 25 juta. Saya itu berharap bisa makan yang 1 meja 25 juta. Itu untuk 10 orang. Berarti 1 orang makan harganya 2,5 juta. Saya pikir seumur hidup sekali-sekali makan enak yang 2,5 juta 1 orang, 10 orang 25 juta. Tapi saudara tahukah, untuk mau makan yang ke 25 juta itu antrinya enggak habis-habis. Saya enggak ngerti itu uang itu kayak monopoli. Tahu uang monopoli? Itu antri orang mau makan yang 25 juta. Ini bukan makan bakso loh ya. Ini makan yang 1 meja 25 juta, itu di dalam restoran itu ada beberapa meja full booking semua. Penuh semua. Akhirnya yang 10 juta, ini di daerah Orchard Road. Lalu yang 10 juta ini, tiba-tiba ada yang kosong, lalu dipanggil. Lalu makan, tapi enggak kenyang lah. Kenapa enggak kenyang? Karena enggak ada nasinya. Itu semua lauknya. Karena orang kaya itu susah makan beras, susah makan nasi. Dia lebih suka makan lauk pauknya aja. Nah pada waktu makan selesai, pertama bisa ngobrol enak. Tapi karena kita tidak saling mengenal, ini ada pengusaha saya diajak teman. Pas di sana, ayo ikut aku. Kemana? Makan. Pokoknya makan ini kamu tidak pernah makan lagi. Wah, kalau tidak pernah makan lagi ya saya mau aja. Maka ikut makan di situ. Kami ngobrol, ngalor ngidul, ngomong tentang bisnis sudah capek selesai, ngomong tentang politik Indonesia sudah selesai. Saudara, sudah ngomong hampir 2 jam, duduk di meja itu. Setelah itu bahasa Perancisnya plonga-plongo. Nggak tahu mau ngomong apa, semua pada diem. Lalu saudara, tiba-tiba ada seorang yang telepon kepada seorang pengusaha di situ, yang punya mungkin 5 pabrik di Jakarta. Kemudian dia angkat teleponnya. Pada waktu diangkat teleponnya,
dia ngomong begini, sorry ya, aku ndak ada waktu. Pasti pertanyaannya, mungkin yang sana ngajak ketemuan. Tapi yang ini berkata, sorry ya, aku ndak ada waktu. Saudara, padahal waktunya ada, wong dia nganggur plonga-plongo kok. Nggak ngapa-ngapain. Tapi dia ngomong ndak ada waktu. Dia ini bukan ndak ada waktu. Tapi memang ndak mau ketemu sama dia. Tapi alasan bagusnya ndak ada waktu. Pernah ketemu orang yang berkata, aku ndak ada waktu baca Alkitab, Pak. Bukan ndak ada waktu baca Alkitab, memang ndak mau baca. Aku ndak ada waktu, Pak, ke gereja. Bukan ndak ada waktu, memang ndak mau ke gereja. Aku ndak ada waktu, Pak, untuk berdoa. Bukan ndak ada waktu untuk berdoa. Tapi memang dia ndak suka ketemu Tuhan. Saudara, orang yang suka berkata ndak ada waktu, sesungguhnya itu bahasa halus. Dia mestinya ndak mau untuk melakukan itu. Tetapi dia tidak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Maka disitulah dia tidak bisa menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika dia berkata, tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu baca firman, tidak ada waktu ketika engkau bersekutu. Di situ persoalan kita dengan Tuhan sedang ada gangguan. Dan yang terakhir ketiga, apa tanda orang hidupnya penuh dengan Roh Kudus? Tahu panggilan. Ini akan saya baca karena ini penting sekali, tahu panggilan. Coba perhatikan baik-baik ayat yang ke-17 sampai 21. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, di bawah-bawah ini ayat yang 19, 20 dan 21 itu adalah bukti orang-orang yang penuh dengan roh, apa yang dia kerjakan. 19, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, dan seterusnya. 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Perhatikan ayat yang ke-17. Apa artinya tahu panggilan? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Saudara tahu enggak bodoh itu apa sih? Orang Tionghoa bilang bodoh apa? Henpen. Orang Surabaya goblok. Madura mikir. Belanda mikir. Manado Biongo, bukan ya? Biongo. Lalu apalagi? Batak, Horas. Saudara, hampir semua suku bangsa punya kosakata bodoh. Kenapa? Karena memang orang tipe ini ada di situ. Saya pernah khotbah di pedalaman Kalimantan, saya tanya, bodoh bahasa sini apa? Polo. Kemudian pada waktu saya ngomong gitu, ada seorang anak pakai baju yang tulisannya yang sedang main. Jadi ini ya, oh itu di Kalimantan dalam, bukan di sini. Nah saudara, pada waktu kita dengar kata bodoh, yang kita pikir adalah orang tersebut gagal matematika, gagal sekolah, gagal fisika. Bodoh di sini bukan seperti itu. Bodoh di sini apa saudara? Lihat di ayat yang ke-17 tadi. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan. Jadi siapakah yang dicap bodoh di sini? Adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua, 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Siapa di sini pernah mabuk? Pernah Pak ya? Mabuk. Siapa lagi? Gak ngaku dosa loh. Itu dulu bukan sekarang. Pernah mabuk? Pernah nyu? Pernah ya? Ya kamu iya pernah? Oh enggak pernah ya? Oh enggak pernah kok. Bapak pernah ya? Mabuk? Oke. Sekarang saya mau tanya, lihat ya. Bapak kok tahu Bapak mabuk? Apa? Enggak sadar. Orang keserempet mobil juga enggak sadar. Ngelantur. Orang stres juga ngelantur. Bagaimana tahu Bapak mabuk?
Bagaimana tahu mabuk? Ya? Kepala pusing itu kepanasan juga pusing. Sempoyongan. Ya minum mau air banyak-banyak itu 1 galon lah jalani gak enak sekali. Masuk angin itu sempoyongan. Bagaimana orang tahu mabuk? Harus ada yang kasih tahu. Makanya kalau orang mabuk, selokan itu dikira spring bed. Batu itu dikira istrinya. Itu orang mabuk. Kalau ada orang dikatakan, "Loh Pak, dia mabuk, dia memperkosa Pak." Loh kalau orang mabuk itu enggak bisa bedakan mana sapi perempuan sama orang perempuan. Enggak bisa. Jadi kalau orang belum mabuk, itu masih bisa pulang. Jadi kalau suami Anda pulang, dalam keadaan gentayangan goyang-goyang ini, belum mabuk, menuju mabuk. Tapi belum mabuk. Kalau sudah mabuk, dia tidak tahu lagi siapa dirinya. Nah ayat 18 ini sangat menarik. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini bukan cuma seks. Kata asotia saudara, sedang menjelaskan, dia tidak kenal siapa dirinya lagi. Dia tidak tahu siapa dirinya lagi. Maka dari orang ini, saudara, seperti yang saya katakan di awal tadi, tidak tahu diri, siapa dirinya. Kenapa? Dia tidak kenal karena dikuasai oleh hawa nafsu. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengatasi ini? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, tahu panggilan. Apa panggilan pertama? Di ayat yang ke-17, panggilan pertama adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa panggilan yang kedua? Di ayat yang ke-18, hidup kita jadi pelaku firman. Apa artinya pelaku firman? Penuh dengan roh. Orang tidak mungkin bisa jadi pelaku firman kalau dia tidak pernah tahu kehendak Tuhan. Orang yang hidupnya tahu panggilan, maka dia akan terus menjadi berkat bagi orang lain ketika dia dalam keadaan yang begitu berat. Orang yang tahu panggilan, dia tidak peduli, dia terus melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia lakukannya. Itu akan membuat Tuhan dimuliakan. Saudara, kalau hari ini engkau tahu panggilan hidupmu, engkau tidak pernah lagi mengatakan menyesal menikah. Engkau tidak akan lagi berkata, aku ketun menikah sama suamiku atau sama istriku. Kalau engkau pernah mengerti tentang tahu panggilan, hidupmu terus menyala-nyala berapi-api. Pada waktu engkau melayani di tempat ini, engkau tidak lagi hitung-hitungan. Tidak peduli temanmu mau bantu, tidak peduli. Berapa banyak ntar lagi ada Natal. Pasti ini didekor luar biasa. Maka biasanya ada yang datang, itu cuma store muka bukan? Kemudian store muka ambil makanannya di situ. Setelah itu kongko-kongko. Wah itu yang menyakitkan yang kerja ya. Itu ngece. You know ngece? Itu mempermainkan yang sedang kerja. Maka itu berapa banyak orang kecewa. Kalau engkau tahu panggilan, apa artinya engkau ada di tempat ini? Tidak terlalu peduli dengan apa yang orang kerjakan untuk Anda. Kalau engkau tahu panggilan seorang istri, engkau tahu panggilan seorang suami, engkau tidak peduli pada waktu engkau akan menolong suamimu, menolong istrimu. Dia berubah, tidak berubah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah memenuhi panggilan kita. Apa panggilan kita? Ada di ayat yang ke-19, 20 dan 21. Engkau bisa saling memuji, engkau bersyukur, dan engkau saling untuk rendah hati. Kenapa saudara? Disitulah seseorang akan tampak apakah dipenuhi oleh Roh Kudus atau tidak. Sore hari ini kita belajar 3 hal. Apa tanda orang penuh Roh Kudus? Pertama tadi tahu apa? Tujuan. Sekarang tetapkan tujuan hidupmu seperti apa. Jangan ingat masa lalu. Masa lalu itu histori. Masalah hari ini adalah kreasi. Masalah besok adalah misteri. Tidak usah pikir lalu, tidak usah pikir besok. Tapi pikir hari ini, apa kreasimu yang bisa engkau persembahkan untuk Tuhan. Kalau engkau hidup di masa lalu, engkau kecewa. Saudara, Tuhan aja tidak mengubah masa lalumu. Kalau Tuhan tidak mengubah masa lalumu, kenapa engkau mikir terus masa lalumu? Pikirkan hari ini, apa kreasimu, apa karyamu. Yang kedua, tahu waktu. Semua kita diberikan waktu terbatas. Tidak berbeda. Ada awal, ada akhir. Contoh ini saya lahir di sini ya. Saya dipanggil Tuhan di sini. Lahir di situ, panggil Tuhan di sini.
Hari ini saya sudah berjalan menuju 50, sudah sampai sini. Tambah lama, tambah panjang, tambah pendek. Besok pagi kalau tahun depan ulang tahun, saya maju lagi. Tahun depan maju lagi. Umur semakin panjang, sisanya semakin apa? Pendek. Oleh sebab itu kalau ada orang ucapkan, selamat ulang tahun, itu menyadarkan kita kembang kuning tambah dekat. Jangan sombong, tambah hari tambah habis. Maka apa kreasi Anda untuk Tuhan hari ini? Tidak usah cari musuh terus. Berdamailah dengan orang-orang. Kenapa? Engkau marah, hidupmu tambah maju. Engkau senang juga maju. Dapat rezeki juga maju. Mengeluh juga maju. Sukacita juga maju. Engkau melayani juga maju. Melarikan diri juga maju. Engkau mau berdoa juga maju. Tidak berdoa juga maju. Lama-lama apa? Pikirkan baik-baik saudara. Taulah waktumu. Tidak usah bertengkar sama suamimu, sama istrimu. Itu dititipkan Tuhan kepada saudara untuk diramut. Yang ketiga, tahu panggilan. Tiap kita punya panggilan masing-masing. Saya tidak tahu panggilan saudara seperti apa. Yang saya tahu adalah engkau harus bertumbuh dalam panggilanmu, mengerti tentang kehendak Tuhan, dan yang kedua, melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri yuk.